Hai semuanya, nah sekarang kita akan membahas materi fungsi eksponen. Tapi sebelum itu kalian harus mengingat kembali apa itu fungsi linier. Karena cara mengerjakan fungsi eksponen hampir sama dengan cara mengerjakan dari fungsi linier. Ya, dasarnya dari sini. Ya, nah untuk itu kita pertama-tama belajar dulu mencari nilai dari suatu fungsi. Ya, maksudnya di sini mencari nilai suatu fungsi itu kita mencari nilai fungsi ketika nilai x-nya diganti dengan suatu angka. Ya. Nah, di sini artinya F9 ini nilai fungsi ketika nilai x-nya diganti dengan 9. Nah, untuk F-2 di sini kita disuruh mencari nilai fungsi ketika nilai x-nya diganti dengan min 2. Ya. Nah, sekarang kita mencari nilai fungsi F9-nya. Pertama-tama kita buat dulu fungsi yang kita punya. Nah, di sini kita punya fungsi x sama dengan 2x plus 1. Ya, jadi kalau soalnya diberikan fungsi ini, ya apapun itu yang dikasih fungsinya itu yang kalian pakai untuk mencari nilai fungsinya yang kalian diminta. Kalau di sini diminta F9 berarti kita berangkat dari fungsi yang dikasih di soal. Ya. Nah, sekarang kita tulis dulu fungsi yang ada di soal. Fx sama dengan 2x plus 1. Nah, di sini artinya kan setiap ketemu x kita ganti pakai 9. Jadi F 9 sama dengan 2 dikali 9 ditambah 1. F 9 sama dengan 2 kali 9 itu 18 ditambah 1. F 9 sama dengan 19. Ya, dapat 19 dari mana? Dari sini, 18 tambah 1. Ya, jadi nilai dari fungsi ketika x-nya diganti pakai 9 adalah 19. Ya. Nah, sekarang lakukan proses yang sama untuk mencari nilai f-2. Ya, tulis dulu fungsi yang ada di soal. Nah, sekarang yang diminta kan setiap ketemu x diganti pakai min 2. Ya, lakukan proses tersebut. F min 2 sama dengan 2x plus 1. F min 2 sama dengan 2 dikali min 2 ditambah 1. F min 2 sama dengan 2 dikali min 2 itu dapat min 4 ditambah 1. F min 2 sama dengan min 4 tambah 1 itu kita dapat min 3. Ya, jadi nilai fungsi ketika x-nya diganti dengan min 2 adalah min 3. Ya. Nah, ini cara pengerjaan dengan cara substitusi. Ya. Substitusi itu mengganti nilai x-nya dengan suatu angka. Ya, angka yang diminta tergantung dari soal. Ya. Nah, sekarang kalau sudah bisa mencari nilai fungsinya, sekarang kita akan belajar mencari atau membuat gambar grafik fungsinya. Ini pasti sudah kalian pernah lakukan di sekolah menengah pertama atau SMP. Ya, ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan dalam menggambar fungsi. Yang pertama, kalian wajib menentukan sembarang nilai x yang akan digunakan. Nah, nilai x ini yang kita buat pertama. Ya, bebas menggunakan nilai x apa saja boleh, asalkan ada nilai x yang negatif, ada nilai x yang positif. Ya.
0 ini opsional ya. Jadi bisa kalian gunakan ya. Karena 0 ini bersifat netral, boleh kalian gunakan ya. Kalau bisa sih diisi 0-nya ya. Nah, sekarang di sini setelah kalian menentukan nilai X-nya ya, kalian cari nilai Y-nya. Nah, untuk mencari nilai Y di sini gunakan cara substitusi. Ya, menggunakan cara substitusi. Substitusi nilai X yang kalian punya. Ya. Kenapa? Ya, pasti ada pertanyaan kenapa. Kalau pakai substitusi kan ini fx bukan y. Nah, di sini kalian harus ingat y itu ya, nilai y ini adalah nama lain dari fx. Ya, kalau ketemu fx berarti nama lainnya itu adalah y. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau ketemu y berarti itu nama lain dari fx. Ya. Nah, kita bisa tulis fx-nya ini jadi y. Y sama dengan 2x min 1. Ya. Sekarang kita menggunakan cara substitusi untuk mencari nilai y-nya. Maksudnya apa? Nah, di sini kita punya x sama dengan min 3. Jadi setiap ketemu x di fungsinya ini, kita ganti dengan min 3. Y sama dengan 2 dikali min 3 dikurang 1. Y sama dengan 2 kali min 3 itu min 6 dikurang 1. Y sama dengan min 6 dikurang 1. Itu dapatnya min 7. Jadi kita tulis min 7-nya di sini. Ya. Lakukan juga proses yang sama untuk mencari nilai Y ketika X-nya min 2. Tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan 2x min 1. Nah, seperti biasa, fx ini kan nama lain dari Y. Y sama dengan 2x min 1. Ya, kita tinggal rubah bentuknya saja dari fx menjadi y. Ininya tetap tidak ada yang berubah. Ya, y sama dengan 2 dikali min 2 dikurang 1. Y sama dengan 2 kali min 2 itu min 4 dikurang 1. Y sama dengan min 5. Ya, jadi ditulis Y sama dengan min 5-nya di sini. Ya. Nah, fungsi fx sama dengan 2x min 1 itu kita dapat dari soal. Ya, sesuaikan. Kalau soalnya fx sama dengan 2x min 1 berarti di sini kita tulis itu. Ya, jangan kalian tulis fungsi yang lain. Jadi fungsi yang kalian tulis di sini harus sesuai dengan fungsi yang ada di soal. Ya. Untuk nilai x min 1, 0, 1, 2, 3 itu bisa kalian cari sendiri dengan cara yang sama. Ya, cari sendiri pasti nanti hasilnya dapat segini. Ya. Setelah itu, ya, langkah yang ketiga, kita menentukan titik koordinatnya. Karena kita akan menggambar suatu grafik, otomatis kita harus punya titik koordinat. Titik koordinat itu terdiri dari nilai x dan nilai y. Di sini kita udah punya x-nya, udah punya y-nya, tinggal digabungin. Titik koordinatnya adalah min 3, min 7. Dan seterusnya. Kalian bisa lakukan sendiri di rumah. Setelah itu, kalau kalian sudah dapat semua titik koordinatnya, kalian bisa gambar ya, atau letakkan dulu ya, letakkan titik koordinatnya di grafik kartesius. Seperti biasa, kalian harus ingat grafik kartesius itu kalau yang naik itu untuk nilai y ya, kalau yang mendatar untuk nilai x. Nah, untuk meletakkan nilai
atau titik koordinat min 3, min 7, kita berangkatnya dari min 3 dulu, mencari ya nilai X min 3. Kita berangkatnya dari nilai X sama dengan min 3, mencari nilai Y, yaitu min 7. Nah, min 3 di sini ya. X sama dengan min 3 kan ada di sini. Kita berangkat mencari nilai Y sama dengan min 7. Oh, nilai Y min 7-nya ada di sini. Ya. Nah, di sini mereka akan bertemu. Min 2, min 5. Berangkat dari min 2 ke min 5. Ya. Berangkat dari nilai X mencari nilai Y gitu ya. Sama, berangkat dari nilai X mencari nilai Y. Dari min 1 mencari min 3. Ya, ingat aja langkah-langkahnya. Berangkat dari X menuju Y. Nah, di sini X-nya 0 menuju Y-nya min 1. Berarti di sini ketemunya. Terus ini X-nya 1, Y-nya juga 1. Berarti dari sini ke sini. Sini dia. X-nya 2, Y-nya 3. X-nya 2, Y-nya 3. X-nya 3, Y-nya 5. Di sini dia. Nah, ini titik-titiknya bisa kalian tulisin boleh. Biar kalian ingat ya. Di sini yang paling riskan itu di sini 0, min 1. Jadi jangan sampai salah buat titik ya. Ini adalah titik 0, min 1. Ya, X-nya 0, nyari Y min 1, berarti di sini dia tempatnya. Ya. Sekarang kalau sudah diletakkan semua titik-titiknya, tinggal kita hubungkan setiap titik-titik ini menggunakan garis. Ya, seperti ini. Ya. Jadi dia berbentuk garis lurus grafiknya. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, kenapa harus nilai X-nya itu harus ada negatif, harus ada positif, supaya terlihat ya garis grafik ini kalau melewati daerah negatif itu kemana, kalau dia melewati daerah positif itu kemana. Jadi kalian tidak hanya tahu satu garis, oh grafik ini adanya di daerah positif, enggak. Jadi ada pasti grafik yang lewat ke daerah negatif, yaitu ini dia grafiknya. Ya, penting kalian harus gunakan nilai negatif dan nilai positif ini. Ya. Nah, sekarang baru kita ke fungsi eksponen. Ya, fungsi eksponen ini ya fungsi yang berbentuk pangkat. Ya, jadi kalian bisa gunakan cara dari menggambar grafik fungsi linear. Hanya saja nanti fungsinya di sini bukan berbentuk 2x plus 1, 2x min 1, bukan. Tapi dia berbentuk pangkat. 2 pangkat x nanti. 3 pangkat x atau yang lainnya. Ya. Nah, di sini kita disuruh menentukan grafik fungsi dari f(x) sama dengan 2 pangkat x. Ya. Nah, di sini kan fungsinya berbentuk f(x) sama dengan 2 pangkat x. Lakukan hal yang sama, ingat dengan cara substitusi. Di sini sudah Ibu tentukan nilai x-nya ya, karena tidak ditentukan di soal berapa nilai x yang harus dipakai, kita tentukan sendiri. Ya, bebas berapapun boleh, asal ada yang negatif, ada yang positif. Ya, kalau sudah ditentuin sendiri nilai x-nya, baru kita cari nilai y-nya. Ya, seperti biasa, tulis dulu fungsinya f(x) sama dengan 2 pangkat x. Kita ganti f(x)-nya jadi y. Y sama dengan 2 pangkat x. Ya. Setiap ketemu x diganti pakai min 2. Y sama dengan
2 pangkat min 2. Seperti biasa, kita harus lihat lagi sifat eksponen. Kalau pangkatnya negatif, berarti harus dirubah jadi pangkat positif. Rubah dia jadi pangkat positif. Berarti dia nanti bentuknya jadi pecahan. 1/2 pangkat 2. Buka lagi sifat eksponennya. Kalau pangkatnya negatif, dia pasti dirubah jadi sebuah pecahan, yaitu 1/2 pangkat 2. Ya, pangkatnya ini otomatis jadi positif kalau sudah dirubah. Jadi nilai Y adalah 1/4. Nah, kita cari pendekatannya. Berapa sih nilai 1/4 itu? Kan kita nggak tahu ya. Nilai 1/4 itu ada di sebelah mana kalau di grafik ini. Kita nggak tahu. Ya, jadi cari pendekatannya. 1/4 ini kan sama dengan 1 dibagi 4. Ya, 1 dibagi 4 itu kita dapat hasilnya 0,25. Ya, supaya kita gampang nanti di mana sih nilai 1/4 itu, kita cari pendekatannya dengan bilangan desimal. Ya, nah seperti biasa, kalau sudah tulis nilai Y-nya, kita dapat 1/4. Boleh juga ditegaskan 1/4 ini 0,25. Ya, terus kita gabungin jadi titik koordinat min 2, ini nilai X-nya, 1/4, ini nilai Y-nya. Lakukan juga hal yang sama untuk nilai X yang lain. Nah, di sini Ibu menggunakan atau ingin mencoba mencari nilai fungsi ketika X-nya sama dengan 0. Ya, seperti biasa, tulis dulu fungsinya. Ya, fx sama dengan 2 pangkat X. Kita ganti, fx-nya jadi Y sama dengan 2 pangkat X. Y sama dengan 2 pangkat 0. Y sama dengan 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 adalah 1. Apapun yang dipangkatin 0 pasti 1. Ya. Kalau sudah dapat Y-nya, tulis di sini. Dapatnya 1. Ya. Nah, untuk nilai X yang lain bisa kalian cari sendiri. Benar nggak sih nilai Y-nya segini? Benar nggak sih nilai Y-nya segini? Benar nggak sih nilainya ini? Ya, kalau sudah dapet, gabungkan dia jadi titik koordinat. Setelah itu baru diletakkan di grafik kartesiusnya. Ingat, yang ke atas dan ke bawah itu nilai Y, yang ke samping itu nilai X. Kita letakkan titik min 2,1/4. Nah, 1/4 itu sudah Ibu gariskan ya, sudah Ibu buat di mana sih letaknya. Nah, letak 1/4 itu di sini, yang warna biru. Nah, letak dari 1/2 itu yang warna merah ini. Ya, jadi kalian kira-kirakan ya, di mana 0,25 itu, di mana 0,5 itu. Ya, jadi kita lihat 0,5 itu kan setengahnya dari 1. Berarti kita buat dulu di sini 0,5. 0,25 itu kan setengahnya dari 0,5. Berarti buat di sini 0,25-nya. Kita letakkan min 2,1/4. Berarti min 2,0,25. Di sini dia kira-kira. Nih. Terus min 1,1/2. Nah, kira-kira ini min 1, ini 0,5-nya. Ada di sini dia. Ya. Terus 0,1. 0,1, X-nya 0, Y-nya 1. Di sini. 1,2, X-nya 1, Y-nya 2. Di sini dia. 2,4, X-nya 2, Y-nya 4. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau kita mau tarik garis,
Ya, tinggal kita hubungkan. Ya, nah kira-kira seperti ini gambarnya. Dia akan menjadi eh, grafik yang melengkung. Ya, kalau fungsi eksponen pasti dia akan melengkung grafiknya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.